Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Welcome back again to our English class. For today, we are going to talk about stating intention or purpose. Menyatakan maksud dan atau tujuan. With conjunctions to, in order to, and so that. Dengan menggunakan kata penghubung to, kemudian kata penghubung in order to, dan so that. Okay, first we look at what is conjunctions actually. Sebenarnya conjunction itu apa? Conjunctions connect words, phrases, clauses, and sentences together. Jadi kata penghubung itu dia menghubungkan, mengkoneksikan, menghubungkan kata-kata, frase-frase, klausa-klausa, dan kalimat-kalimat bersama. Nah, dalam bahasa Inggris, kita akan bertemu dengan banyak kata penghubung. For example, ada kata penghubung and, ada for, ada until, but, yet, ada because dan because of, ada north, although, since, ada unless, ada while dan when. Ini kan kita pelajari di materi berikutnya. Ada juga ada either, neither, dan lain sebagainya, etc. Nah, pada conjunctions to, in order to, dan so that, ini digunakan untuk menggambarkan purpose or intention, tujuan dan maksud. Tetapi, dalam penggunaannya, mereka akan berbeda. Nah, kita lihat seperti apa perbedaannya. He studies hard to pass the exam. He studies hard in order to pass the exam. Kita lihat dulu dua contoh pertama ini. Penggunaan kata penghubung to dan in order to. Kita fokus kepada frase yang ada di belakang to dan in order to. Pass, ini kata kerja. The exam itu kata benda. Jadi, dia belajar giat untuk atau supaya, atau bisa juga diartikan agar lulus ujian. Nah, contoh yang ketiga, he studies hard so that he will pass the exam. Kita lihat klausa yang ada di belakang kata penghubung so that. Kalau tadi dia langsung ke frase, langsung kata kerja, kemudian kata benda. Nah, sekarang ada subjek di sini, he. Subjek itu bisa di sini kebetulan kita bertemu dengan he. Bisa jadi nanti kita bertemu dengan subjek she, they, I, atau you. Atau bisa jadi he ini kita ganti dengan nama orang misalnya. Misalnya karena dia laki-laki, misalnya namanya Haikal, Ahmad, dan lain sebagainya. Jadi, to dan in order to ini followed by phrase. Dia diikuti oleh frase. Ini dia frase tadi. Sedangkan so that dia diikuti oleh klausa. Ada subjek, ada kata, ada subjek, ada predicate, ada objeknya. Kalau dia menggunakan kata penghubung so that. Kita lihat contoh yang lainnya. We can jog to have stronger lungs. Kita bisa jogging untuk memiliki paru-paru yang kuat. Agar memiliki paru-paru yang kuat. Nih, langsung dia. Have stronger lungs. Ini kata kerja. Ini lungs ini kata benda. Nah, ini menerangkan. Paru-paru yang bagaimana? Paru-paru yang lebih kuat. Kemudian, kita lihat yang kedua dan yang ketiga sama. To dan in order to. Ketiganya di belakangnya menggunakan frase. Nah, yang keempat,
Penggunaan so that, we need to eat enough fruit and vegetable so that we will be healthy. Ini deh, di klausa yang ada di belakang kata penghubung so that, ada subjek, ada predikatnya, ada healthy. Kalau tadi dia diakhiri dengan kata benda exam, nah sekarang dia diakhiri dengan kata sifat sehat, healthy. Tapi tetap ada subjek, predikat. Nah, ini objeknya. Kata sifat di sini objeknya. Kita lihat sekarang dalam bentuk negative form. Kalau dalam bentuk kalimat negatif, seperti apa penggunaan kata penghubung kita? Oke, kita lihat pertama contohnya. We should eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan baik supaya tidak mendapatkan atau tidak terkena penyakit dengan mudah. Easily, dengan mudah. Kalau easy, mudah. We have to wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Not-nya di mana posisi not? Ada di antara in order dengan to. Nah, kita lihat contoh yang ketiga juga seperti itu. Nah, yang keempat, kalau tadi kan menggunakan in order to. Sekarang contohnya menggunakan so that. We should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan-makanan cepat saji sehingga kita tidak akan mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Serius itu bisa diartikan di sini berbahaya. Nah, ketika kita menggunakannya dalam bentuk interrogative form, kalimat tanya, maka kita pakai penggunaannya what for dengan what bla 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 for. Artinya sama, untuk apa? Cuma beda dalam penggunaan kalimat saja. Satu what dengan for-nya berdekatan, satu lagi what dengan for-nya berjauhan. Perhatikan yang pertama untuk what for. What for do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa kita perlu memakan beragam jenis makanan sehat? Nah, alternatif jawabannya bisa to be healthy atau in order to be healthy. Seperti itu juga kalimat yang kedua dan ketiga. Yang ketiga ini untuk negatifnya. What for do we need to avoid eating too much instant food? Untuk apa? Kita perlu menghindari makan terlalu banyak makanan cepat saji in order not to get serious disease, agar kita tidak terkena penyakit-penyakit berbahaya. Nah, sekarang bagaimana contoh untuk what dengan for-nya dipisah? What should we have breakfast for? Untuk apa kita harus sarapan? So that we will have energy to do our activities, sehingga kita akan memiliki energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan harian kita. Itu gunanya, sarapan. Makan pagi. Nah, yang kedua, what should we always do warm up before doing any exercise for? Untuk apa kita harus selalu melakukan yang namanya pemanasan sebelum berolahraga, sebelum melakukan olahraga, supaya so that we will not get muscle injury, supaya kita tidak terkena atau mengalami cedera otot. Yang ketiga, what should not we eat? What shouldn't? Kalau kita gabungkan ini, what shouldn't we eat too much instant foods for? Untuk apa kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan cepat saji? Kalau tadi kita menggunakan in order to, sekarang kita gunakan so that we will not get serious disease. Bisa itu jawabannya. Okay, that's all for today. Our material about intention purpose with conjunction to, in order to, and so that. Menyatakan maksud dan tujuan dengan menggunakan kata penghubung to, in order to, dan so that. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.